Pemudi pemuda Indonesia, takkan bajumu sing-singkan untuk negara. Lagu itu mungkin sudah teman-teman sering dengar, tapi pernahkah teman-teman benar merasakannya? Pernahkah teman-teman berpikir, siapa ya yang membuat kata Bangua itu benar-benar hidup? Bukan pejabat, bukan juga orang kaya, tapi mereka yang sederhana, yang berdiri di depan papan tulis yang rapuh, mengajarkan huruf demi huruf agar anak bangsa tak buta pada harapan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Akmal Sution. Teman-teman semua bisa manggil saya Akmal. Saya merupakan seorang mahasiswa di Politeknik Pelayaran. Dan pada kali ini, saya akan bercerita nih tentang relawan yang berjudul Laras dan Cahaya di Sungai Senja. Teman-teman semua, di sebuah lembah yang sunyi di utara negeri ini, ada sebuah desa kecil bernama Sungai Senja. Desa itu seperti namanya, tenang, tapi perlahan-lahan meredup. Anak-anaknya lebih sering membantu di ladang daripada duduk di depan buku pelajaran. Mereka tahu cara menanam jagung, tapi tak tahu bagaimana menulis nama mereka sendiri. Sungguh miris ya teman-teman. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang perempuan muda dengan ransel lusuh di punggungnya dan senyum sederhana. Namanya Laras. Teman-teman semua, Laras bukan orang besar, bukan pula sarjana terkenal. Ia hanya seorang yang percaya bahwa satu lilin kecil bisa menantang kegelapan. Setiap pagi, Laras berjalan kaki, menembus kabut, menyeberangi jembatan bambu yang sudah miring, menyapa setiap orang dengan kata yang sama. Pagi ini kita belajar ya anak-anak, biar besok kita bisa lebih terang. Anak-anak mula-mula malu. Mereka tak terbiasa belajar di bawah pohon jambu. Dengan papan tulis dari potongan kayu dan kapur seadanya. Tapi, Laras membuat belajar seperti bermain. Ia mengajak mereka bernyanyi huruf, menari angka, dan menulis impian di udara. Teman-teman semua, keren banget kan si Laras ini? Hari pun berganti minggu. Setiap sore, Laras menulis di buku kecilnya. Hari ini, mereka sudah bisa mengejar kata Indonesia. Hari ini, mereka sudah tahu arti merdeka. Hari ini, mereka tersenyum lebih lebar dari kemarin. Tapi, perjuangan tak selalu mudah. Kadang, hujan deras pun datang, buku-buku basah, kapurnya habis, dan Laras hanya bisa menulis dengan ranting di tanah yang becek. Namun, di setiap tetes hujan itu, Laras pun percaya bahwa pengetahuan tak akan pernah luntur. Sebab ilmu bukan hanya soal buku, tapi tentang keberanian untuk terus belajar. Pada suatu malam, Laras hampir menyerah. Tubuhnya lelah, pikirannya letih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini akan berarti ya? Namun, di saat itu juga terdengar langkah kecil semakin mendekat. Seorang anak bernama Rindu datang membawa secari kertas lusuh. Di situ tertulis bahwa huruf-huruf besar, Bu Laras, saya mau jadi guru seperti Ibu Laras. Lalu Laras terdiam. Matanya basah. Karena di balik tulisan sederhana itu ada cahaya yang ia cari selama ini. Cahaya yang ia nyalakan dan kini mulai menelar. Sejak hari itu, Laras tak lagi takut pada hujan, tak peduli pada lumpur di kakinya. Karena ia tahu langkah kecilnya telah mengubah arah hidup seseorang. Dan dari anak-anak itu akan lahir generasi yang berani bermimpi. Kini, setiap pagi di Sungai Senja, suara anak-anak menggema di udara. Bangun pemudi pemuda untuk Indonesia.
Suara mereka mungkin belum sempurna, tapi di dalamnya ada semangat yang menyapa, semangat untuk bergerak, berbagi, dan mencerdaskan negeri. Teman-teman semua, dan begitulah teman-teman dapat mengambil cerita ini sebagai pelajaran. Kadang teman-teman, seorang pahlawan tidak datang dengan sayap, tidak pula membawa senjata, hanya membawa hati yang rela dan tangan yang bekerja. Karena sejatinya, relawan bukan mereka yang punya banyak waktu, tapi mereka yang punya cinta untuk memberi arti. Teman-teman semua, cerita Laras ini mengajarkan pada kita. Jadi, kalau teman-teman suatu hari merasa kecil, nah, ingatlah kisah Laras di Sungai Senja ini. Bahwa satu langkah kecil yang teman-teman lakukan bisa menyalakan 1000 cahaya. Dan mungkin dari tangan-tangan seperti itulah Indonesia benar-benar bangun. Teman-teman semua, mungkin dari cerita Laras ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berarti ya. Yuk kita nyanyi bersama lagi. Bangun pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Kini bukan sekadar lagu, tapi janji yang kita teruskan dengan hati. Sekian cerita dari si Laras dan Cahaya di Sungai Senja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain cerita. Terima kasih.